Wabarakatuh. Kami dari tim Kecamatan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Skedung ingin menyampaikan ada beberapa data yang kami data saudara kita yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang khususnya yang daerah atau kota red zone. Jumlah semua yang kami data itu untuk sementara ini 92 orang, 18 orang dari Malaysia, dari luar negerinya, kemudian 2 orang dari Thailand, dan 1 orang dari Brunei. Nah, sisanya itu dari daerah-daerah red zone dari Pulau Jawa. Jadi ada 69 orang. Selama di data itu ada 3 ODP, 2 orang alhamdulillah sudah sembuh, ya, sudah sembuh. Kemudian 1 orang masih dalam pemantauan. Nah, sementara yang lain-lain itu adalah orang-orang yang tanpa gejala atau OTG. Kemudian selama ini kami juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, yaitu penyemprotan disinfektan di semua desa. Sudah kami lakukan semuanya, dan alhamdulillah masyarakat antusias dengan untuk pencegahan COVID-19 di Kecamatan Skedung ini. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Pak Camat mungkin untuk menyampaikan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan selaku pemerintah Kecamatan Skedung, kami dari tim Sinter COVID-19 Kecamatan Skedung, upaya-upaya yang kami sudah lakukan sesuai dengan instruksi Bupati Mempawah. Pertama, kami lakukan himbauan pada masyarakat agar melakukan diam diri di rumah. Terus yang kedua, melakukan himbauan supaya jam operasional warung kopi ya, mulai jam 8 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Terus kami dari tim COVID-19 Kecamatan Skedung, upaya yang lain yang kami lakukan adalah memantau para pendatang baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang sifatnya red zona atau zona merah. Kami tetap pantau setiap harinya. Kami tidak menyusun jadwal, namun kami tim bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Kecamatan Skedung ini. Apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas sudah ada 92 orang sudah kami pantau, dan insya Allah pada hari ini kami lanjut kembali untuk memantau pendatang dari luar negeri dan dalam negeri. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bisa tambahkan lagi. Oke. Perlu diketahui bahwa gejala-gejala COVID-19 itu hampir sama dengan gejala-gejala influenza, yaitu suhu badan. Suhu badan gejala daripada COVID-19 ini 38 ke atas. Yang kedua, badan terasa lemah. Dan ketiga, ada rasa gatal di tenggorokan. Yang keempat itu ada batuk kering, ya. Jadi bukan batuk pilek tapi batuk kering. Yang mengatur pada pneumonia. Yang kelima itu sesak napas. Nah, dari ketiga ini ODP, mereka yang datang dari luar maupun dari red zone itu apabila disertai dengan salah satu daripada gejala-gejala tersebut di atas, maka mereka kami anggap sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Nah, kemudian selama ini hanya yang kami dapatkan hanya 3 orang. Alhamdulillah 2 orang sudah dinyatakan sembuh, ya, 1 orang masih dalam pemantauan. Dan mereka-mereka yang datang ke tempat kita ini, yang mereka dari luar maupun dari dalam negeri, yang notabene itu adalah red zone, mereka itu kita karantina selama 14 hari. Kenapa? Karena 14 hari kemudian itu maka akan timbul gejala-gejala virus corona, ya, atau COVID-19. Jadi itu yang kami lakukan selama ini, dan alhamdulillah masyarakat atau saudara kita yang datang dari luar maupun di dalam negeri itu, mereka itu patuh apa yang kita sampaikan untuk karantina selama 14 hari. Dan mereka itu menjaga jarak jauh, dan juga kami pesankan kepada mereka menggunakan alat-alat makanan seperti piring, gelas, sendok, dan sebagainya masing-masing. Kemudian setelah mereka menggunakan untuk makan, mereka harus dijemur. Dan kemudian juga kami anjurkan setiap anggota keluarga yang ada yang baru datang dari luar maupun dari dalam negeri yang restoran itu, kami himbau supaya mereka itu berjemur dari jam 9 atau jam 10 itu paling lama itu jam 10 menit sampai 15 menit. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, Pak, untuk Kapolsek sendiri, Pak, dari Skedung. Terima kasih. Saya selaku Kapolsek Skedung, khususnya saya dan anggota tentunya mengamankan beberapa kebijakan, yaitu terkait
maklumat Kapolri, himbauan dari Ibu Bupati terkait pelarangan giat sosial masyarakat, contohnya giat-giat pesta pernikahan ataupun giat yang mengumpulkan warga banyak di wilayah Ciledug. Saya mengimbau kepada masyarakat semuanya, harapan kita, mari kita taatin peraturan pemerintah yang tidak mengumpulkan warga banyak di rumahnya, contohnya mungkin perkawinan, acara yasinan ataupun sebagainya, harap di pending semuanya. Itu pikiran pemerintah untuk menanggulangi pencegahan virus corona di wilayah kita semuanya. Itu untuk kebijakan Ibu Bupati, yaitu berlakunya warung makan ataupun warung kopi dan sebagainya, toko tutup jam 21. Saya tetap menghimbau kepada pelaku usaha, tolong taatin peraturan itu. Bukannya kami tidak boleh berjualan, silahkan kalau mau makan minum silahkan minimal kalau duduk dijaga jaraknya minimal 1,5 meter, jarak aman. Toh kalau memang tidak perlu untuk duduk, silakan dibungkus dibawa pulang. Itu beberapa kebijakan pemerintah, mari kita taatin supaya pencegahan virus corona di wilayah kita tetap tidak meluas. Terus selanjutnya bagi warga yang sudah kami datakan terkait isolasi diri selama 14 hari, tolong kiranya ditaatin peraturan itu, minimal 14 hari warga kita isolasi di rumah, benar-benar untuk menjaga penyebaran virus corona tidak mewabah di wilayah kita. Dan bagi keluarganya, mungkin bapak, ibunya, saudaranya bisa menjaga jarak juga terhadap tamu ataupun anak-anak yang baru pulang dari Jawa ataupun luar wilayah Kalbar khususnya, tetap jaga jarak dan mohon kiranya dipantau kesehatannya dan dilaporkan kepada tim COVID-19. Tak kalah penting yaitu untuk penyemprotan disinfektan di lingkungannya rumah masing-masing supaya wabah virus ini tidak menular kepada warga mungkin seputaran rumah itu. Terus untuk pendataan masih kita datakan terus, apalagi ini mau masukin bulan Lebaran, puasa dan Lebaran, tetap kita himbau warga kita jangan mudik dulu, ataupun mengingatkan bagi keluarganya yang tinggal di luar Kalbar jangan mudik dulu ke wilayah Kalbar dan khususnya Segedong. Itu untuk pencegahan virus corona mewabah di wilayah kita. Tentu kita bersama mari kita doakan wilayah kita khususnya Segedong dan wilayah Kabupaten Pawah Indonesia cepat terbebas dari wabah virus tersebut. Jadi kita bisa aktivitas seperti biasanya setiap hari, jadi tidak ada pembatasan bagi warga semuanya. Mungkin itu penyampaian dari saya selaku Kapolsek. Saya dapat terima kasih Bapak, selamat siang. Terima kasih waktu teman-teman saya sebagai Babinsa di wilayah Kecamatan Segedung khususnya sekalian mewakili Koramil 01 Jungkat Kodim 1201 Mempawah, bahwa tugas yang telah diberikan kepada kami selama ini sudah berjalan dengan lancar berkat kerjasama kita di Kecamatan Segedung antara Kecamatan, Komando Kewilayahan, Puskesmas dengan Polisian. Jadi selama ini kita melaksanakan kegiatan terutama mengasah sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan cara penanggulangannya dan penyemprotan di pemukiman masyarakat dan melaksanakan pengetesan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Kita sinergi melaksanakan ini karena ini adalah tugas pokok kita bersama. Kita wajib melaksanakannya dan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita sampaikan lagi, kita sosialisasikan dengan masyarakat di sekitarnya supaya mereka lebih jelas dan mengerti kenapa harus seperti ini. COVID-19 itu bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak menular. Jadi kita bukan karena COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan memutuskan rantai penularan dengan cara mungkin salah satunya dengan menghentikan mungkin kegiatan kumpul-kumpul. Dari situ kami melaksanakan salah satunya patroli pada saat malam hari bersama anggota Kapolsek dan Kecamatan supaya tidak ada kumpul-kumpul pada malam hari maupun siang hari. Mungkin itu salah satu yang kami laksanakan. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan sambil berjalan sambil memonitoring mungkin ada warga-warga masyarakat atau warga negara asing yang datang yang baru berdomisili di sini. Kita akan monitor bersama-sama anggota Polsek, anggota Kecamatan dan Kesehatan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Kepada masyarakat yang datang, karena sekarang ini wilayah Kalbar ini untuk mencari masker, baik masker bedah maupun masker yang terdiri pada kain, itu memang agak susah. Jadi kita harapkan masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menjaga dirinya masing-masing untuk membuat masker kain di rumahnya masing-masing. Dan kita mengharapkan mereka yang baru datang dan semua masyarakat diharapkan untuk memakai masker. Karena masker ini adalah pelindung. Karena kalau ada suspek corona, jadi percikan dropletnya itu bisa mengena kita, terutama pada mulut, hidung dan mata, maka akan terjadilah penularan. Dan insya Allah kalau demikian itu maka terjadilah si pasien itu menjadi suspek corona. Jadi kita memakai masker ini untuk mencegah terjadi penularan lewat droplet. Jadi itu saja. Terima kasih. Pak, untuk masalah penanganan untuk di Puskesmas Gedong ini kan untuk fasilitas dengan tenaga medisnya itu gimana, Pak? Kita sudah siap dengan petugas kita sudah siap itu apapun yang terjadi walaupun kita memakai APD seadanya. Ada APD pembagian daripada dinas itu hanya digunakan apabila ada suspek corona. Jadi untuk merujuknya baru kita menggunakan APD ya, baju, jas dan lengkap dengan tutup mukanya. Itu kita lakukan apabila sudah dinaikkan PDP. Jadi kita menggunakan jas itu. Jadi tidak untuk mendata. Jadi kita data. Abang lihat sendiri keadaan kami ini semuanya memakai baju dinas ya, tanpa APD yang lengkap, hanya cukup masker dan handscoon ya. Handscoon, kemudian kadang-kadang kita menggunakan helm sebagai tameng kita karena belum ada suplai yang khusus untuk kita mendata pasien di lapangan. Walaupun risikonya sangat besar sekali karena memakai alat yang sederhana, APD yang sederhana, tapi itu kami lakukan dengan sungguh hati, suka tak suka, senang-senang, itulah tugas kami sebagai tim COVID gugus tugas COVID-19 Kecamatan Sedong. Ada tambah lagi, Pak? Ada tambahan? Saya kira mengharapkan agar pemerintah kabupaten bisa menyiapkan APD-APD khusus untuk puskesmas di lapangan dan juga dari tim COVID ya, terdiri daripada kecamatan, Koramil, Polsek dan puskesmas itu paling tidak itu disiapkanlah APD-APD-nya yang sederhana yang bisa untuk melindungi kami daripada penularan COVID-19. Karena kami yang langsung berhadapan dengan mereka-mereka saudara kita yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang notabene adalah red zone, yaitu. Terima kasih.